Betapa sedihnya hati Paula Verhoeven yang sudah digugat cerai Baim Wong dengan mengungkap alasan gugatan cerainya ke publik bahwa ada dugaan perselingkuhan antara Paula dengan sahabat Baim. Bahkan baru-baru ini kabarnya Paula tidak diundang Baim di perayaan ulang tahun putra mereka yaitu Kenzo. Netizen kini justru bersimpati kepada Paula terkait sikap Baim yang terkesan mengabaikan ibu dari anak-anaknya di hari spesial kelahiran putranya itu. Simpati itu pun muncul ketika Paula yang bermaksud memberikan surprise kepada anaknya dengan mendatangi kantor Baim. Namun justru mendapat kabar bahwa perayaan ulang tahun putranya sudah digelar pada malam sebelumnya. Dan saat itu Paula pun gagal bertemu Kenzo meski malam harinya baru bisa bertemu dengan putranya. Lantas, seperti apa komentar netizen hingga kuasa hukum Baim Wong atas sikap kliennya ini? Seperti apa pula kuasa hukum Baim mengurai alasan dibalik permohonan hak asuh anak dibalik gugatan cerai Baim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Benarkah ada kaitannya dengan dugaan perselingkuhan? Seperti apa psikolog menelisik efek prahara rumah tangga Baim yang justru diumbar ke ranah publik? Benarkah hal ini pun akan berdampak negatif terhadap psikologi anak di kemudian hari? Seperti apa pula Shana Sadika menanggapi perkara perceraian Paula dan Baim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru saja digugat cerai oleh Baim, di mana Baim juga mengungkapkan perselingkuhan yang diduga dilakukan Paula dengan sahabatnya. Kini, simpati netizen pun justru tertuju kepada Paula. Hal itu pun dipicu oleh sikap Baim saat di hari ulang tahun putra bungsu mereka bernama Kenzo. Kabarnya, Baim pun tidak mengundang Paula. Alhasil, saat Paula menyambangi kantor Baim untuk memberikan surprise kepada Kenzo, justru Paula pun terkejut karena selain tidak bertemu dengan Kenzo, ia pun mendapat kabar bahwa perayaan ulang tahun Kenzo sudah digelar pada malam sebelumnya. Sontak saja, kabar tersebut membuat Paula bingung. Padahal, Paula pun sudah membawa hadiah kejutan untuk putranya berupa buket berisi makanan kesukaan anaknya yang sudah di-request langsung sebelumnya oleh buah hatinya tersebut. Walaupun pada akhirnya Paula pun tetap bisa bertemu dengan Kenzo dan bisa merayakan ulang tahun anaknya tersebut. Oke, sekarang kita lagi mau surprising Kenzo. Jam 2 siang mau surprising Kenzo. Terus aku udah bawa mie ulang tahun. Mau makan bareng Kenzo. Aku kasihnya dia aja. Ini kenapa ada M&M's dan Pororo? Karena ini adalah sesuai requestan. Videonya di sini. Jadi ada sukanya Caca sekarang? Iya, sama minum makanan ya beli kacang dulu. Jadi Caca dulu mau apa enggak? Enggak mau Caca dulu. Sama Pororo Blue. Oke sayang. Halo ya bu. Ternyata kayak ini bisa pilih sih ya. Ini jam berapa acaranya Pak? Kita nggak tahu ya. Ini nanti nggak ada ya? Anaknya nggak ada? Oh, dari pagi. Kita kasih di sini dulu.
Pihak Baim Wong melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid yang ditemui awak media kemarin merespon hal tersebut, bahwa ia tidak mengetahui kejadian tersebut. Karena itu, selaku kuasa hukum Baim, Fahmi pun enggan bicara lebih banyak terkait kejadian tersebut, di mana netizen sudah terlanjur menilai Baim keterlaluan karena tidak mengundang Paula dalam acara ulang tahun anaknya. Apalagi anak-anak mereka pun masih balita, sehingga hal tersebut bisa saja mempengaruhi psikologis anak. Berikut ini sejumlah reaksi netizen di jagat maya. Ya sedihlah, ultah gak ada mama. Gimana anak kecil itu sama mamanya pasti deket banget. Udah Paula, ikhlasin aja cowok begitu. Baim Wong paling cocok sama Ricis, dua orang penuh drama. Semoga Paula dapat yang lebih baik. Mbak Paula, bawa sekarang aja anaknya, daripada nanti kayak Sania Marwah. Kok bisa anak masih kecil begitu nggak ikut mamanya? Kan belum resmi cerai bukan ya? Seperti diungkap sebelumnya, dalam gugatannya, Baim pun tidak hanya memohon cerai talak terhadap Paula, tapi juga permohonan hak asuh atas kedua putranya. Pihak Baim Wong menjelaskan alasan mengapa Baim menginginkan dan menuntut hak asuh anak. Karena menurut Fahmi, dalam perceraian atau perselisihan orang tua, hal utama dan yang terpenting adalah apa yang terbaik untuk anak-anak, bukan soal siapa yang berhak atas anak. Dan menurut pihak Baim, yang terbaik untuk anak-anaknya adalah diasuh oleh pihaknya. Mengingat beberapa peristiwa yang terjadi setahun belakangan ini dalam rumah tangga mereka yang sudah diuraikan oleh pihak Baim dalam surat gugatan cerai Baim ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Akhirnya dia bawa data-data yang memang datanya itu adalah bentuk-bentuk percakapan. Sehingga itu kita masukkan adanya dugaan pihak ketiga dalam kemelut rumah tangganya. Seperti itu saja yang saya sampaikan, dan itu sebetulnya di dalam permohonan kami yang 20 halaman, ya, banyaknya 20 halaman dengan item 26 item. Ya, jadi 26 item peristiwa yang kita ceritakan. Dia memang menginginkan perceraian, ya. Satu, dia menginginkan hak asuh anak. Apa yang terjadi dan lain semuanya itu semuanya udah terurai di dalam permohonan tersebut. Termasuk oknum yang diduga menjadi pemicu permasalahan ini. Itu ada di dalam permohonan. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk anak itu dalam proses terjadi sesuatu perselisihan rumah tangga yang pada akhirnya terjadinya perceraian, maka yang dipentingkan, yang didahulukan itu adalah kepentingan anak. Jadi apa yang terbaik buat anak itu yang didahulukan. Jadi sudah tidak lagi kepada siapa yang lebih berhak antara ibu dan ayah, tapi apa yang membuat anak itu nyaman, apa yang terbaik buat anak itu yang akan diputuskan. Nah, jika melihat ini, maka kita track kembali ke belakang. Bagaimana anak ini di dalam rumah? Bagaimana anak ini berkomunikasi dengan keluarga? Bagaimana anak ini manakala datang ayahnya, bagaimana datang ibunya? Itu adalah bagian dari peristiwa nanti yang kami ajukan ke pengadilan. Karena berdasarkan apa yang terbaik buat anak itu yang didahulukan. Jadi itu yang terpenting. Jadi kita nggak fokus kepada siapa yang salah, siapa yang benar, tapi apa sih yang terbaik buat anak manakala terjadi sebuah rumah tangga dalam proses perceraian. Karena saya selama ini cuman menahan semuanya selama 1 tahun, saya karena anak saya. Saya kalau udah bicara anak, terserahlah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali.
Fahmi Bahmid juga mengungkapkan alasan Baim Wong membeberkan terkait apa yang terjadi di dalam rumah tangganya dengan Paula yang dinilainya bukanlah membongkar aib di dalam rumah tangga, melainkan upaya Baim untuk mengungkap kebenaran yang terjadi. Dengan mengungkap kesalahan yang sebenarnya terjadi, menurut pihak Baim, ia pun tidak membenarkan kesalahan tersebut. Justru, sikap yang mendiamkan suatu persoalan yang sejatinya salah sama dengan membenarkannya. Dan menurut pihak Baim, kesalahan ataupun kekeliruan yang terjadi harus diungkap untuk dijadikan pembelajaran di kemudian hari bagi siapapun. Ini bukan membongkar, Pak. Ini menyampaikan kebenaran. Ya. Jadi bahasanya dia, ini kebenaran Bang, harus saya sampaikan. Jadi ini bukan persoalan membongkar atau tidak membongkar, karena prinsip kita tidak boleh selalu membenarkan hal-hal yang salah dengan cara menutupi hal-hal yang salah itu. Manakala hal-hal yang salah itu kita tutupi, sama saja kita membenarkan sebuah kesalahan. Nah, kalau kita sudah ikut terlibat dalam membenarkan sebuah kesalahan, maka kita bagian dari kesalahan itu sendiri. Jadi itu bahasanya saya bilang, kalau memang kau ingin mengungkap kebenaran, ungkapkan. Karena kita tidak boleh terus-menerus selalu menutupi sebuah kesalahan, sehingga kesalahan itu menjadi sebuah kebenaran. Membenarkan kesalahan itu dengan cara menutupi itu adalah hal yang tidak baik. Bukan. Karena ada riwayatnya kenapa dia membuka. Anda balik ke belakang, apa yang dilakukan oleh termohon tersebut sebelumnya. Misalnya dia menyampaikan apa dan seterusnya, seperti itu. Jadi bukan bongkar-membongkar, tapi di saatnya seorang laki-laki ingin mengungkapkan kebenaran. Sehingga bagi saya, kita tidak boleh terus-menerus menutup sebuah kesalahan dengan cara membenarkan kesalahan itu. Caranya membenarkan bagaimana? Kita tutupi kesalahan itu. Tidak boleh. Bukan supaya tahu bahwa ada sebuah kesalahan. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya. Jangankan kalian, saya aja nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Sementara itu, seperti apakah analisa psikolog terkait dampak dari prahara perceraian Baim Wong dengan Paula Verhoeven, terutama terhadap anak-anak mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Aksi Baim yang membongkar perkara perceraian rumah tangganya hingga isu perselingkuhan yang diduga dilakukan Paula Verhoeven dengan sahabatnya, menurut analisa psikolog, justru akan berimbas kepada anak-anak mereka nantinya. Hal itu pun semakin dipertegas oleh ekspresi Baim Wong yang sampai berderai air mata di hadapan publik. Hal tersebut justru akan membuat anak mereka menjadi korban nantinya di saat mereka sudah besar. Ketika melihat hal tersebut, anak-anak yang sudah mengerti belum tentu bisa menerima adanya konflik di antara orang tua mereka, di mana mereka belum bisa menyelesaikan konfliknya dan akan timbul pertanyaan serius di benak mereka nantinya.
Menurut psikolog, hal tersebut juga bisa berdampak di mana si anak bisa saja menyalahkan ibu atau ayah mereka. Menjadi bahan perhatian itu adalah pada saat pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai, mereka harusnya di awal ini sudah betul-betul paham, terutama jika memang sudah memiliki anak ya, ada orang lain yaitu anak-anak mereka di luar pasangan ini yang juga harus dijaga kesehatan mentalnya, dijaga emosinya gitu ya. Kalaupun pasangan ini memiliki banyak konflik, ketidakcocokan, lalu ada permasalahan-permasalahan internal di antara mereka berdua yang sekiranya menimbulkan luka terlalu dalam, ada baiknya untuk lebih berhati-hati memastikan bahwa pernyataan-pernyataan yang diungkap ke publik ini tidak melukai anak-anak mereka. Apalagi kalau memang mereka berstatus sebagai selebritis. Karena biar bagaimanapun peran baru mereka nantinya sebagai mantan pasangan akan mudah untuk dijalani oleh mereka berdua. Tapi bagaimana perubahan status pernikahan ini kan pastinya akan sulit diterima oleh anak-anak mereka. Ditambah jika memang ada embel-embel cerita-cerita buruk ya harus juga diterima sama anak gitu ya. Jadi mohon perhatian sekali gitu untuk para orang tua, kalaupun ingin memutuskan bercerai, bersikap bijaklah gitu ya untuk betul-betul menjaga kesehatan mental dan emosi anak-anak. Langkah diam yang ditempuh Paula Verhoeven pada saat ini dinilai psikolog lebih bijaksana. Apalagi diamnya Paula dilatari dengan pemikiran secara logis terkait dampak kedepannya terhadap anak-anak mereka yang belum mengetahui. Langkah itu pun lebih bijaksana daripada harus mengungkapkannya secara ekspresif di hadapan publik yang tujuannya belum tentu sejalan dengan apa yang ingin digapai oleh Baim yang ingin menjaga mental anak-anak mereka di tengah prahara perceraiannya dengan Paula. Tujuan dia lalu mengekspos informasi tersebut, menampilkan ekspresi-ekspresi tersebut, apa sih yang ingin dia dapatkan, apa sih tujuan yang ingin dia capai. Karena sebetulnya pada saat dia menyatakan ekspresi tersebut, pesan itu tuh akan dibaca oleh khalayak ramai gitu ya. Pada akhirnya apakah ini akan sejalan dengan tujuan dia untuk menjaga mental-mental anak gitu. Kalau memang pun dia ingin menjaga mental anak, harusnya kan lebih berhati-hati. Bahwa pada saat informasi itu muncul, pasti akan ada anak-anak yang akan menyaksikan. Mungkin bukan sekarang ya, tapi nanti lain waktu gitu. Dan ini kan dampaknya pasti anak jadi bertanya, apakah betul? Lalu nanti anaknya mungkin ada sedikit rasa amarah kepada ibunya, rasa benci dan lain sebagainya gitu. Padahal di dalamnya ada konflik dua orang dewasa yang mereka sendiri juga belum selesaikan secara baik-baik. Tapi anak kan selalu bertanya-tanya akhirnya gitu, kenapa, mengapa ini semua terjadi dan lain sebagainya. Saya sih melihatnya mungkin dia memiliki prinsip jangan melawan api dengan api gitu ya. Jangan melawan hal yang salah juga dengan perbuatan salah, atau melawan emosi dengan emosi gitu ya. Jadi memang bersikap diam, bijak, lebih logis untuk memikirkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan dan pernyataan yang diberikan itu menurut saya lebih bijaksana ketimbang harus mengungkapkan emosi yang terlalu ekspresif padahal tujuannya mungkin tidak sejalan. Sementara itu, seperti apa tanggapan rekan-rekan selebritis atas perkara perceraian Baim dan Paula pada saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen.
Channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Feby Palwinta dan Shana Sadika memberikan dukungan untuk Baim Wong dan Paula Verhoeven yang saat ini rumah tangganya dilanda prahara perceraian. Pasca Baim mengaku sudah melayangkan gugatan cerai terhadap Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan hingga mengungkap penyebabnya lantaran Paula diduga berselingkuh dengan sahabat Baim. Shanas yang sebelumnya sempat terseret isu perselingkuhan dan Feby Palwinta berharap prahara rumah tangga mereka pun menemukan jalan terbaik buat keduanya dan juga untuk anak-anak mereka. Sebagai sahabat, Feby pun juga mengaku jika belakangan ini masih sering berkomunikasi dengan Paula lantaran tergabung dalam satu grup pengajian. Namun terkait prahara rumah tangga mereka, Feby pun hanya bisa mendoakan yang terbaik buat sahabatnya ini. Ya kalau aku supportnya buat Kak Baim sama Kak Paula, apapun itu yang sedang dijalani, pokoknya aku selalu support, mudah-mudahan yang terbaik buat Kak Baim, Kak Paula, dan buat anak-anaknya. Enggak, itu mah urusan rumah tangga orang lah. Kita mah sebagai teman pastinya mendoakan aja yang terbaik. Ya pasti kita mendoakan yang terbaik. Semua orang pasti punya masalah ya, semua pasangan berumah tangga pasti ada masalah. Tapi ya tugasnya kita sebagai teman-temannya mereka ya kita cukup mendoakan semoga dikasih jalan terbaik, dikasih ketabahan juga untuk menjalankan semuanya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Informasi apa mendoakan aja? Mendoakan aja, insya Allah semoga dikasih yang terbaik. Masih komunikasi sama Kak Paula gitu? Kadang masih kan ada tarbiyah juga ya, ngaji bareng gitu. Jadi udah lama nggak ketemu karena aku juga udah jarang ikut tarbiyah, kemarin sempat off gitu. Cuman ya pasti doain yang terbaik aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.